Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih bersama saya Muhammad Khadafi di MK Channel 28. Oke, kali ini saya mau bercerita sedikit sekalian reaction tentang salah satu ceramah atau tausiah ya dari seorang habaib, seorang ulama yang tegas, keras, dan bernyali besar, yang berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dimana ceramah tersebut sangat menggetarkan jiwa, khususnya jiwa saya pribadi. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwasanya bagaimana hidayah bisa masuk dengan ucapan-ucapan seperti itu. Jadi saya mau menjawab pernyataan tersebut, yang dimana ya mungkin buat sebagian orang ceramah yang lembut, terus juga adem, mungkin bagi sebagian orang itu menjadi asbab hidayah atau menjadi asbab seseorang itu yang tadinya ahli maksiat, yang tadinya jauh dari Allah, yang tadinya tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah kepada Allah, menjadi tergerak hatinya, tersentuh hatinya dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang adem, yang menyejukkan hati. Yang tadinya tidak pernah ibadah menjadi ibadah, yang tadinya tidak tertarik kepada Islam menjadi tertarik dengan Islam. Mungkin ya buat sebagian orang hal itu bisa saja terjadi, namun tidak menutup kemungkinan ceramah yang keras, ceramah yang tegas, ucapan-ucapan yang pedas juga mampu mendatangkan hidayah, juga mampu menjadi asbab masuknya hidayah ke hati seseorang. Yang dimana saya sendiri mengalami hal tersebut dengan lantangnya suara seorang habib ini, kerasnya bicara seorang habib ini, pedasnya lidah dari seorang habib ini, dimana isi ceramahnya itu selalu tegas, keras, dan dengan lantang beliau mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, sehingga yang tadinya seorang yang jauh dari Allah, suka nongkrong, melakukan perbuatan sia-sia, jarang ibadah, akhirnya Allah tanamkan hidayah ke hatinya sehingga tertarik untuk lebih dekat kepada Islam, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada para ulama bersama orang-orang saleh. Jadi jangan pernah mengecam, apalagi menghina, mencaci maki seorang ulama, seorang habaib, seorang ustadz yang lantang menyuarakan kebenaran, yang mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena kita tidak tahu dari mana hidayah itu bisa masuk ke hati seseorang. Ada yang hidayah itu masuk ke hati seseorang melalui jalan yang lembut, melalui kata-kata yang halus, kata-kata yang adem. Tapi ada juga sebagian orang yang memang hatinya keras, jauh daripada Allah. Itu hanya bisa ditembus oleh benda yang keras juga. Hanya bisa ditembus oleh ucapan-ucapan yang keras, suara yang lantang, dan ucapan-ucapan yang tegas. Tidak bisa ditembus oleh ucapan yang lembut, tidak bisa ditembus oleh ucapan-ucapan yang sejuk. Memang harus didobrak, harus dibakar itu hatinya. Agar apa? Agar kotor-kotoran, noda-noda yang menempel di hatinya itu bisa bersih, pintu hatinya itu bisa terbuka. Saya mau menegaskan di sini bahwasanya tidak selamanya ceramah yang tegas, ceramah yang keras dengan bahasa yang keras itu tidak mendatangkan hidayah, itu tidak menjadi asbab hidayah. Karena Allah lah yang menentukan. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita mampu menyampaikan dengan lembut, alhamdulillah. Kita mampu menyampaikan dengan bahasa yang keras, bahasa yang tegas, juga alhamdulillah, karena kita masih bisa untuk berdakwah.
Karena kita tidak tahu dari lidah siapa, dari mulut siapa, dari kata-kata yang keluar dari bibir siapa, hidayah itu bisa masuk ke hati seorang manusia. Tugas kita hanya berdakwah, urusan hidayah itu Allah yang menentukan. Jadi saya mau menegaskan itu saja, bahwasanya kita lihat selama ini banyak orang oknum-oknum yang mengecam ceramah yang tegas, ceramah yang keras dengan ucapan-ucapan yang pedas, mengatakan bahwasanya wah, Rasulullah itu nggak berdakwah seperti ini, Rasulullah itu berdakwahnya dengan lemah lembut, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya benar, Rasulullah memang berdakwah dengan cara yang lembut, tapi di samping itu Rasulullah memiliki sahabat yang keras, ucapannya pedas, dan dengan lantang mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dengan lantang mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, tidak peduli apapun resikonya. Jadi Islam itu lengkap, ada yang lembut, tetaplah dengan kelembutannya, ada yang tegas, keras, tetaplah dengan tegas dan kerasnya. Selagi orang tersebut mengajak kepada kebaikan, walaupun dengan cara yang menurut kita keras, tidak jadi masalah. Ikuti saja kalau memang yang diajaknya itu adalah kepada kebaikan, kepada Allah. Apa salahnya? Karena tidak semua orang itu memiliki hati yang lembut. Banyak teman-teman kita di luar sana yang mendapatkan hidayah karena hatinya itu terluka ketika diucapkan kalimat-kalimat yang pedas, sehingga dia tergerak hatinya dan tersadar, oh bahwasannya selama ini saya salah, selama ini saya berdosa, selama ini saya bermaksiat. Dan akhirnya teman-teman kita di luar sana yang mungkin hatinya keras dan hanya mampu dilunakkan oleh benda yang keras juga, kita alhamdulillah kita lihat sekarang berapa banyak preman-preman, berapa banyak penjahat-penjahat, berapa banyak mafia-mafia yang dulunya sangat jauh dari Allah, namun sekarang menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dekat sama Allah. Namun ada juga teman-teman kita yang di luar sana yang mendapatkan hidayah dari cara yang lembut, dari ucapan yang lembut, ucapan yang hikmah, ucapan yang menyejukkan hati, yang adem. Itu tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Itu mendekatkan diri kita, mendekatkan saudara-saudara kita, memperkenalkan saudara-saudara kita kepada Allah. Jadi buat para pengecam, para penghina, berhentilah untuk menilai seseorang itu dari luar, karena tidak selamanya benda yang luarnya itu berduri, dalamnya juga berduri. Kita ambil contoh seperti durian. Seberapa keraskah kulit durian? Bukankah kulit durian itu begitu banyak duri sehingga namanya durian? Tapi coba ketika teman-teman membuka itu kulit durian, maka Anda akan dapati isi buah yang begitu nikmat. Jadi kalau kita melihat seseorang itu keras dan kita langsung mengejudge, oh luarnya keras, dalamnya pasti lebih lagi, oh itu tidak bisa jadi pedoman. Karena tidak selamanya apa yang nampak di luar menggambarkan yang ada di dalam. Contohnya tadi durian. Kalau kita hanya menilai durian dari kulitnya saja, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya buah durian. Tapi karena kita percaya bahwasanya oh ini hanya di luarnya saja, mungkin di dalamnya itu nikmat, mungkin di dalamnya itu nikmat, maka kita membuka durian, kita mencari tahu isi durian, sehingga kita sampai saat ini kita tahu bahwasanya begitu nikmatnya buah durian. Mungkin teman-teman penasaran dan bertanya siapakah ulama atau habib yang saya maksud. Kalian bisa lihat videonya di sini. Wahai anak-anak muda Islam, wahai para pemuda-pemudi Islam, wasiat saya terakhir kepada kalian, jadilah kalian pemuda-pemudi Islam, jadilah kalian penerus perjuangan Nabi Muhammad, jadilah kalian penyambung lidah Nabi Muhammad, jadilah kalian anak-anak muda yang selalu mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad, jadilah kalian anak-anak muda
yang selalu menyampaikan kebenaran. Kenapa? Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayat dan indah sultanin jair. Seutama-utamanya jihad, paling baiknya jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Jangan perang kau takut, jangan siapapun yang melawan terhadap agama. Jikalau mereka berani mengangkat pedang, jikalau mereka berani mengangkat pedang untuk menghancurkan agama, maka kita anak-anak muda Islam harus lebih berani untuk mengangkat pedang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak muda Islam, jadilah kalian anak-anak muda yang rela hancur, rela binasa asalkan bangsa dan negara kita hidup. Wahai anak-anak muda Islam, jadilah kalian anak-anak muda yang rela miskin, rela susah asalkan bangsa dan negara kita kaya. Wahai anak-anak muda Islam, ini tanah Indonesia. Demi Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang mau jual bangsa ini kepada asing, demi Allah, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari pemuda-pemudi Islam yang siap hancur dan binasa demi Indonesia Raya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.